Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Alifa Mesyarah dengan NIM 2248201018. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang nutrasetikal, di mana pembahasannya yaitu pengantar nutrasetikal, kerusakan bahan pangan, dan cara pencegahannya. Yang pertama itu pengantar nutrasetikal. Nutrasetikal adalah makanan yang bermanfaat bagi kesehatan secara medis, termasuk untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Istilah ini diperkenalkan oleh Stephen D. Velis pada tahun 1980-an. Juga dikenal sebagai functional food yang komponennya mendukung kesehatan. Makanan ini diyakini tidak hanya menyebabkan penyakit, tapi juga bisa menyembuhkan, menjadi pendekatan medis mencegah penyakit. Pada tahun 1900-an, Amerika Serikat menambahkan yodium dalam garam untuk mencegah gondok. Ilmuwan menemukan banyak senyawa tanaman yang punya khasiat kesehatan. Walau non-nutritif, minat masyarakat terhadap hubungan antara makanan dan kesehatan semakin meningkat. Selanjutnya, nutrasetikal era postgenomik. Penelitian membuktikan buah dan sayur kaya antioksidan seperti beta-karoten dan vitamin C bisa mencegah kanker dan penyakit jantung. Ada 3 faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Yang pertama itu dosis, yang kedua faktor individu, jenis kelamin, usia atau lingkungan. Selanjutnya kompleksitas kimia makanan, interaksi sinergi atau antagonis antar zat. Genomika fungsional membantu penelitian nutrasetikal dengan memetakan ekspresi gen yang dipengaruhi zat makanan. Teknologi cDNA microarray dipakai untuk mengetahui bagaimana makanan mengatur ekspresi gen. Penemuan penting seperti reseptor vitamin D pada 1969 menunjukkan makanan bisa langsung mempengaruhi mekanisme tubuh. Nutrasetikal bekerja melalui interaksi reseptor ligen. Zat dalam makanan bisa mengikat reseptor dan memodifikasi respon biologis. Contoh zat ada EPA atau asam eicosapentaenoat dari minyak ikan mengaktifkan proliferasi peroksisom. Selanjutnya ada theaflavin dari teh menghambat protein antipoptotik BCL2. Selanjutnya ada kurkumin dan asam ursolat memicu apoptosis intrinsik pada sel tumor. Nutrien populer adalah yang mengandung antioksidan seperti vitamin C dan E. Vitamin E tinggi membantu mencegah penyakit Parkinson. Vitamin C membantu antioksidan menembus otak potensial untuk pengobatan Alzheimer. Kombinasi vitamin E, C, dan beta-karotin mengurangi oksidasi lipoprotein dan risiko aterosklerosis. Selanjutnya banyak produk bahan alam dari pengobatan tradisional dikenal memiliki khasiat. Meskipun belum memiliki penanda ilmiah, standarisasi biasanya mengacu pada formulasi dan proses ekstraksi tradisional. Namun, mengintegrasikan formula tradisional ke dalam nutrasetikal global cukup kompleks, terutama dalam hal analisis fitokimia dan menjaga konsistensi kualitas. Selain itu, suplemen makanan juga dikembangkan untuk menangani berbagai jenis penyakit. Selanjutnya ada fitokimia. Fitokimia adalah senyawa kimia kompleks yang terdapat dalam tanaman, khususnya buah dan sayuran. Senyawa ini memiliki sifat antioksidan dan umumnya berwarna terang karena mengandung kromofor, yaitu gugus yang terdiri dari ikatan karbon tunggal dan ganda yang dapat saling bertukar. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung paling banyak klorofil. Klorofil merupakan senyawa antioksidan. Artinya, sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam, kangkung, dan lain-lain kaya akan klorofil, yaitu zat hijau daun yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Fitokimia karotenoid. Fungsi alaminya memberi warna kuning pada jagung, jingga pada wortel, dan merah pada tomat. Penyerapannya sekitar 50% karotenoid dari makanan masuk ke aliran darah. Hanya beberapa karotin yang bisa dikonversi menjadi vitamin A. Manfaat bagi kesehatan adalah melindungi dari kanker hati dan paru. Sifat kimianya tidak larut air, larut dalam minyak, jadi lebih baik diserap dengan lemak. Diangkut dalam darah lewat LDL, kolesterol jahat yang kaya lemak. Beta-karotin dan alfa-karotin. Beta-karotin diubah jadi vitamin A atau retinol, baik untuk mata, imun, kulit, dan mukosa. Antioksidan kuat melindungi tubuh dari radikal bebas. Alfa-karotin, senyawa dalam buah atau sayur berwarna, bersama beta-karotin jadi prekursor vitamin A, juga berfungsi sebagai antioksidan. Selanjutnya ada lisopen. Fitokimia yang disintesis tanaman dan mikroorganisme manusia harus konsumsi dari buah, contohnya tomat. Antioksidan kuat, menetralkan radikal bebas, mengikat oksigen bebas, 2 kali lebih kuat dari beta-karotin, 10 kali lebih kuat dari vitamin E, mengatur komunikasi antar sel, berperan dalam mencegah kanker dan melindungi biomolekul penting. Selanjutnya ada lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah xanthofil dari 600 jenis karotenoid, banyak di sayuran hijau, bayam, kangkung, dan lain-lain. Antioksidan dan penting untuk nutrisi mata. Zeaxanthin adalah karotenoid alkohol yang sering ditemukan di alam, melawan radikal bebas, stres oksidatif, kerusakan sel, bantu cegah kerusakan mata dan penyakit terkait stres oksidatif. Beta-karotin dan alfa-karotin. Selanjutnya, karotenoid aksantin. Aksantin tidak diubah menjadi vitamin A dalam tubuh, digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi pada lansia, nyeri otot, reumatit, artritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Terapi dengan antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mencegah atau memperlambat kerusakan akibat radikal bebas. Tubuh punya antioksidan alami yang disebut endogen, tapi juga butuh dari luar, yaitu makanan. Antioksidan adalah donor elektron yang bereaksi dengan radikal bebas, terdapat dalam makanan seperti zinc dan vitamin. Penting untuk menjaga membran enzim, DNA, dan proses tubuh. Ditemukan dalam minyak sayur seperti minyak kedelai, canola, jagung, gandum, dan palem. Jenis produk bahan alam untuk nutrasetikal. Yang pertama, produk standar sudah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimia, diuji menggunakan metode analitik yang valid, kemampuan dan marker sudah diketahui. Yang kedua, produk non-standar. Kemampuan dan marker diketahui namun belum melalui proses standarisasi. Kerusakan bahan pangan. Penyebabnya jika bahan pangan dibiarkan di udara terbuka,
mengalami kerusakan. Faktor-faktor penyebabnya jenis bahan pangan atau makanan, kondisi lingkungan sekitar. Definisi rusak, penyimpanan yang melebihi batas normal yang bisa diterima oleh panca indera atau parameter lainnya. Tanda-tanda kerusakan yaitu perubahan tekstur dari keras menjadi lunak, dari lunak menjadi keras, dari kental menjadi encer. Perubahan rasa, rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam. Lalu perubahan aroma, aroma menyimpang seperti contoh telur, ikan, dan daging menjadi busuk. Perubahan aroma penampakan, penyimpangan seperti dinding, ikan berlendir, atau munculnya jamur pada roti. Klasifikasi mudah rusak, contoh susu, ikan, telur, daging. Agak mudah rusak, contohnya buah-buahan, sayuran. Tidak mudah rusak, contohnya serealia seperti beras, gandum, dan kacang-kacangan. Penyebab kerusakan yaitu pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan, aktivitas serangga, parasit, dan binatang pengerat, kandungan air dalam bahan pangan, suhu penyimpanan, udara, sinar, waktu. Jenis kerusakan yaitu ada kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanisme, kerusakan fisik, kerusakan kimia, dan kerusakan biologis. Mencegah kerusakan bahan pangan. Caranya penyimpanan yang tepat yaitu suhu dingin, penyimpanan kering, kemasan yang tertutup. Selanjutnya pengawetan, yaitu pengeringan, asap, dan pendinginan dan pembekuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.